wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ghasyabani dan kali ini saya akan menjelaskan tentang program linear dua variabel. Apa itu program linear dua variabel? Program linear dua variabel adalah metode dalam matematika untuk mencari nilai optimum dari suatu fungsi tujuan dengan melibatkan dua variabel keputusan yang dibatasi oleh pertidaksamaan linear. Nah, saya juga udah punya contoh soalnya yang kita akan bahas sekarang juga. Oke. Jadi di sini soalnya adalah soal cerita. Titan Defense International adalah perusahaan kontraktor militer yang mendapatkan kontrak mendesak dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk menyuplai 2 unit pendukung pasukan, yaitu drone Elang X dan juga robot penjinak bom badak Z. Nah, Titan International ini harus menyelesaikan kontrak ini dalam waktu 1 bulan ini atau bulan ini juga. Namun, mereka memiliki kendala di komponen vital dari dua unit pendukung tersebut karena krisis pasokan global, yaitu chip prosesor dan juga baterai lithium polimer. Di sini kita juga punya datanya. Drone X dan Badak Z membutuhkan apa dan berapa? Drone X membutuhkan 4 chip prosesor dan juga 2 baterai dengan keuntungan 100 juta per unit. Nah, Badak Z membutuhkan 2 chip prosesor dan 6 baterai dengan 120 juta per unit untungnya. Nah, keterbatasan gudang sangat sedikit, yaitu 100 unit chip prosesor dan juga 120 unit baterai. Nah, tantangan dari soal ini itu adalah gimana CEO Titan Defense harus menentukan kombinasi dua komponen tersebut dengan tepat agar keuntungan perusahaan maksimal tanpa ada melebihi stok komponen yang tersedia. Nah, sini juga udah punya tabel. Jadi komponen yang dibutuhkan itu adalah chip, prosesor, dan juga baterai. Drone X dan robot Z itu udah pasti X untuk drone X dan Y untuk robot Z. Nah, drone X membutuhkan 4 chip prosesor dan juga 2 baterai dengan keuntungan 100 juta per unit seperti tadi sudah dibilang. Dan juga robot Z membutuhkan 2 chip prosesor dan 6 baterai dengan keuntungan 120 juta per unit. Nah, keterbatasan atau kapasitas maksimumnya itu adalah 100 untuk chip prosesor dan 120 untuk baterai. Nah, selanjutnya kita apakan? Selanjutnya kita akan menuliskan fungsi tujuan. Fungsi tujuan apa? Yaitu ini, Z sama dengan 100X ditambah 120Y. Selanjutnya ada fungsi kendala. Fungsi kendala adalah 4X tambah 22Y kurang dari 100 dari data yang tadi. 4X tambah 2Y sama dengan kurang dari sama dengan 100. Nah, yang selanjutnya fungsi kendala yang kedua itu adalah 2X tambah 6Y kurang dari 120. Sama datanya dari 2X tambah 6Y kurang dari sama dengan 120. Baik, itu masih bisa disederhanakan menjadi 4X dibagi 2 adalah 2X dengan 2Y dibagi 2 adalah 1Y. 120 bagi 2 adalah 50. Di sini juga bisa dibagi 2. Jadi kan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 50. X tambah 3Y kurang dari sama dengan 60. Nah, sekarang kita akan masuk di pembuatan tipot. Di sini juga saya sudah buat tipotnya. Baik, maaf. Oke. Baik, tipot yang pertama itu adalah 2X tambah Y kurang dari sama dengan 50. Nah, jika X adalah 0, Y-nya berapa? Ya, 50 dibagi 2 sama dengan 25. Jadi di sini kita tulis 25. Jika Y adalah 0, X-nya berapa? 50. Karena 50 dibagi 1 ya nggak bisa. 50 tetap. Jadi sini kita tulis 50. Jadi di sini kita tulis 0,50 karena ini Y-nya adalah 50. Sedangkan ini
25,0 karena 25-nya X, 0-nya Y. Selanjutnya kita akan masuk ke titik potong yang kedua. X tambah 3Y kurang dari sama dengan 60. Jika X adalah 0, Y-nya berapa? Y-nya adalah 60, karena 60 bagi 1 nggak bisa. Tetap 60. Jika Y adalah 0, berapa? 60 dibagi 3 itu adalah 20. Jadi sini kita tulis 20. Jadi yang pertama itu adalah 0,20 karena Y-nya 20, 60,0 karena X-nya 60. Karena di sini 60 ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke grafik. Grafiknya udah dibuat dan kita akan jelasin sekarang juga. Tadi karena ada 0,50 dan juga 25,0 yang berarti Y-nya itu harus berada di 50 dan X-nya itu harus berada di 25. Sini sudah saya buat. Y-nya berada di 50, X-nya berada di 25. Ini 20, ini 25, ini 30. Jadi 25. 50, 25. Selanjutnya, karena tadi ada 0,20 dan juga 60,0, berarti Y-nya itu harus berada di 20 dan X-nya itu harus berada di 60. Jadi langsung aja. Di sini saya sudah tulis, saya sudah garis 20 di Y, 60 di X. Nah, kita arsir. Karena sudah diarsir, kita arsir ke bawah karena ini lebih kecil. Lebih kecil. Jadi diarsirnya ke arah bawah, bukan ke atas. Nah, ini kita arsir dengan warna hitam karena di bawah garis yang ini. Dan ini kita arsir dengan warna merah karena di bawah garis ini. Nah, yang terkena dua warna ini itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Nah, karena di sini titik potong atau titik garis titiknya ini di sini itu tidak pas berada di sini atau di sini atau di sini, alias tidak pasti atau tidak pas. Jadi kita harus menggunakan metode eliminasi substitusi, yang dimana ini sudah saya hitung juga. Kita jelasin satu persatu. Baik, kita ada di fungsi tujuan yang tadi 100x tambah 120y. Oke, 0,20 ini maksudnya apa? Ini 0,20, y-nya yang 20. Jika x adalah 0 dan y adalah 20, sama dengan berapa? X 0 tambah y yaitu 120y dikali 20 dari sini sama dengan 2400. 20-nya dapat dari sini. Ya. 120-nya dapat dari yang fungsi tujuan tadi. Lanjut, ada 25,0. Nah, 25-nya dapat dari sini. Yang dari X tadi. Nah, jadi 100 dari fungsi tujuan tadi dikali 25 dari arsiran grafik yang tadi sama dengan berapa? Karena ditambah 0 karena Y adalah 0 sama dengan 2500. Nah, sekarang karena ini belum pas, kita juga hitung dulu menggunakan eliminasi substitusi. Baik, kita tulis persamaan 1 dikali 1, persamaan 1 yaitu tetap, persamaan 2 dikali 2, berarti ini kembali ke awal tadi, 2x tambah 6y kurang dari 120. Nah, lalu dikurang. Untuk mencari y sama dengan min 5y karena x hilang, min 5y karena y kurang 6y sama dengan min 5y sama dengan min 70 karena 50 kurang 120 sama dengan min 70. Nah, ini hasilnya itu adalah di y sama dengan min 70 dibagi min 5. Karena negatif tambah negatif sama dengan positif, jadi kita bisa simpulkan di sini adalah 14 dari 70 dibagi 5. Nah, karena y-nya sudah ketemu, kita akan mencari x sekarang. Kita turunkan persamaan pertama yang tadi
2x tambah y kurang dari sama dengan 50. Lalu kita masukkan nilai y tadi ke persamaan pertama ini. 2x tambah 14 dari sini kurang dari sama dengan 50. Nah, lalu kita substitusikan, pindahkan. Biarkan x-nya sendiri di sebelah kiri ini. Jadi 14 karena ini tambah, 14 pindah ke kanan jadi min. Jadi 50 dikurang 14. Jadi 2x sama dengan 36. Nah, di sini 2-nya kita substitusikan lagi untuk membagi 2 hasil ini 36. Jadi x sama dengan 36 bagi 2 yang dapat dipastikan bahwa x sama dengan 18. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa 18,14 itu adalah hasil dari eliminasi substitusinya ini. Nah, jadi 100 yang ini dari fungsi tujuan dikali 18 dari hasil x yang tadi, ditambah 120 dari fungsi tujuan, dan 14 dari eliminasi substitusi yang hasil lihat tadi, itu sama dengan 1800 ditambah 1680 yang menghasilkan 3480. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Titan Defense Corporation ini atau Titan Defense International ini meraih keuntungan maksimal jika dilakukan itu adalah 3.480 miliar rupiah. 3.480 juta rupiah atau 3,48 miliar rupiah. Gitu aja, terima kasih.